untuk memastikan hati kita betul-betul bersih dan suci, maka ya di hati kita ini pastikan tidak ada lagi penyakit hati. Itu dipastikan tidak ada lagi penyakit hati. Jadi sepanjang ada penyakit hati dalam diri kita, inilah yang menghalangi kita untuk meraih kesuksesan. Inilah yang menghalangi kita untuk meraih keselamatan. Ya, dan ini ya sangat berpotensi untuk kita ini. Ya, sebagai manusia biasa, ya, yang namanya penyakit hati itu kayaknya ya kayak teman saja. Kayak teman, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu umumnya. Nah, oleh karena itu nanti disampaikan ada solusi dari berbagai penyakit hati agar ini dia bisa kita bersihkan di hati kita. Itu ada solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran, ada solusi yang ditawarkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu kita ingatkan, ya, perlu kita ingatkan dengan merinci yang mana saja penyakit hati itu yang perlu kita hindari, yang perlu kita bersihkan, perlu kita rinci. Ya, perlu kita rinci agar kita bisa checklist ini. Kita checklist, oh ini sudah, alhamdulillah sudah tidak itu. Ya. Jadi kita bisa tandai apa kita sudah keluar dari itu. Sudah bersih hati kita dari penyakit. Yang pertama yaitu penyakit riya. Ini kita perlu hati-hati itu. Ya, penyakit riya. Apa itu riya? Ya, riya itu dari kata ra'a itu melihat. Jadi kata riya ya, artinya dia beramal, beribadah karena ingin dilihat. Ya, karena ingin dilihat. Beribadahnya bukan karena Allah. Beribadahnya karena makhluk. Ya, beribadahnya karena makhluk. Nah, ini yang kita harus betul-betul bersihkan ini. Dan insya Allah saya yakin, ya sebenarnya ini bukan sesuatu yang berat. Bukan sesuatu yang berat ini. Ya, kita beribadah itu tidak ada tendensi lain. Apalagi perkara riya ini. Ya. Jadi itu riya. Jadi kita harus betul-betul mengupayakan semaksimal mungkin untuk membersihkan ya penyakit riya ini. Di dalam Al-Quran kan ya, itu diceritakan, tapi ini ditujukan kepada orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu ya terkait dengan bagaimana ketika mereka beribadah. Ya, ketika mereka beribadah yura'unan nas. Jadi orang-orang munafik itu ketika dilihat oleh manusia semangat ibadah. Ya, semangat ibadah, bahkan ketika tata cara ibadahnya pun dipercantik, diperbaiki sehingga terkesan kelihatan khusyuk. Ya, ini kan biasa terjadi dalam diri kita, Pak. Biasanya kalau banyak orang, wah ini kita ini betul-betul maksimal dalam ibadah. Itu karena ada orang. Istilah Al-Quran yura'unan nas. Ya, yura'unan nas. Nah, mereka ini dilihat oleh manusia. Tetapi ketika tidak ada orang, ya, ketika tidak ada orang,
bagaimana bentuk ibadahnya. Ya, terkesan asal-asalan. Asal-asalan. Kalau banyak orang, oh tenang, pelan. Tetapi ketika tidak ada orang, cepat. Oh, itu tanda bahwa dia riya. Itu tandanya. Ya. Ketika banyak orang, banyak ibadahnya. Ya, dari aspek kuantitasnya, jumlah ibadahnya itu banyak. Tetapi ketika dia sendiri, ya, syukur-syukur kalau ada, biasa tidak ada. Hati-hati, ini biasa terkadang datang seperti ini kepada kita. Ya, itu disebut riya. Itu disebut riya. Ya, karena kita ini semangat ibadah, ingin beribadah karena ada orang. Tapi ketika tidak ada orang, ya beda perlakuan ibadah itu, beda perlakuannya. Itu yang diingatkan oleh guru kita di sini. Kemudian penyakit hati yang kedua, ini yang bisa menghalangi kita untuk meraih kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan, yaitu hasad. Ya, hasad. Ya, apa itu hasad? Iri dan dengki. Ya, iri hati dan dengki. Ini juga ya penyakit berbahaya ini. Bahkan kata para ulama, dengan adanya penyakit iri hati dan dengki ini, kalau sudah bercokol di hatinya, maka akan mengundang penyakit-penyakit hati yang lain. Dia akan mengundang itu. Ya, akan muncul penyakit-penyakit yang lain kalau ya hasad ini ada dalam diri kita. Ya, makanya ini yang terus kita harus lakukan, pembersihan. Ya. Ada rumus yang dibuat oleh ulama untuk memastikan, untuk mendeteksi apakah hati kita ini ada hasad atau tidak, ada penyakit iri dan dengki atau tidak. Ulama kasih rumus. Ya, apa rumusnya? Apa rumusnya? Ya, kata ulama, ciri orang yang dengki itu, orang iri itu, apabila orang itu suka SMS. Ya. Jadi suka SMS. Ya, tapi ini bukan SMS pakai HP. Ya, ini singkatan ini. Jadi bukan mengirim pesan, bukan. Yang suka SMS. Apa itu SMS? Dua ini. Yang pertama, senang melihat orang susah. Ya, itu SMS pertama itu. Senang melihat orang susah. Ya, ada nggak orang begini? Ketika saudaranya dia tahu dia dipecat, dia bilang alhamdulillah. Dia justru bersyukur. Oh, itu tanda bahwa hatinya sudah ada penyakit hasad. Ada nggak yang begini? Ya, ada. Tapi mungkin jumlahnya tidak banyak. Mungkin jumlahnya tidak banyak. Ada yang begini. Ya, mungkin karena misalnya di kantor. Ya, mungkin karena ini dia punya saingan ini. Ya, sama-sama masuk. Sama-sama. Ini sama-sama terangkat sebagai PNS. Sama-sama terangkat sebagai P3K. Sama-sama. Dalam perjalanan karirnya, ternyata misalnya si A, si B, ternyata si A ini lebih cepat meningkat karirnya. Nah, biasanya begini baik muncul. Ya, biasanya muncul. Dan memang dikatakan oleh para ulama,
terjadinya hasad itu karena karena seprofesi. Tidak terjadi hasad itu kalau beda profesi. Tidak ada itu. Ya, tidak ada. Misalnya tidak ada itu pedagang iri hati dengan tukang ojek. Karena beda profesi. Biasanya orang iri hati itu karena sama profesi. Contoh ini, sesama PNS ini, ya sama-sama terangkat, tapi justru si A ini lebih cepat karirnya meningkat. Dia punya pangkat mulus. Ya, per 2 tahun, per 3 tahun. Oh ini nanti 4 tahun baru ini cepat ini. Ya, kalau cepat itu ya kepangkatannya naik. Ya biasanya kan dekat-dekat ada jabatan. Biasanya begitu. Ya kan dilihat dari kepangkatannya. Oh ini cocok jadi pejabat begini. Ya. Akhirnya si A ini cepat dapat jabatan. Ini si B ini padahal sama-sama jalan start. Oh, dia masih staff. Nah, biasanya ini si B ini ada penyakit iri hati. Sesama profesi. Ya. Makanya muncul itu ini SMS pertama ini. Jadi ketika misalnya ada masalah dengan ini si A, ya justru dia senang. Jadi ya makna dingki yang pertama, SMS pertama, senang melihat orang susah. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, SMS yang kedua, susah melihat orang senang. Ya ini para ustaz kita biasa sering contoh kayak ini. Ya tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kipas, dia yang terputar. Tetangganya beli ya rice cooker, pemanas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli motor, dia yang bunyi-bunyi mulutnya. Gimana ambil uang itu? Macam-macam dia bilang. Ya, tetangganya beli, tetangganya beli rumah, masuk rumah sakit. Ya, di rumah sakit dia dengar lagi tetangganya beli mobil. Apa yang terjadi? Ya, dia dikasih naik mobil ambulans karena dia mati. Mati gara-gara iri hatinya itu, naudzubillah. Ya, ditambahkan lagi satu, tetangganya naik rezekinya, dia naik tensinya. Ya, begitulah orang bikin baik. Jadi susah melihat orang senang. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya dalam ajaran agama kita, salah satu ciri orang bahagia itu, dalam urusan dunia dia lihat ke bawah. Dia selalu dalam urusan dunia dia lihat ke bawah. Kebalikannya dalam urusan akhirat dia lihat ke atas. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jadi kalau mau hidup tenang hidupnya, ini prinsipnya ini. Dalam urusan dunia lihat ke bawah, dalam urusan akhirat lihat ke atas. Apa maksudnya? Dalam urusan dunia lihat ke bawah. Alhamdulillah kita ini punya mobil, tetangga kita hanya punya motor. Kalau kita mau kemana-mana, hujan datang, kita terhindar dari hujan. Panas, kita tidak kepanasan. Bahkan kedinginan di dalam pakai AC. Dibanding tetangga kita hanya punya motor. Hujan, kehujanan, panas, kepanasan. Tidak ada AC-nya, AC alami saja. Itu pun tergantung cuaca. Kalau cuacanya panas, Pak, tetap panas, kita rasa itu. Muka itu kalau tidak pakai helm, panas juga itu. Dia syukuri karena dia lihat ke bawah. Yang punya motor, alhamdulillah.
Kita ini punya motor, mau kemana bisa cepat. Tetangga kita hanya punya sepeda. Ya, setengah mati kakinya goyang. Ya, digoyangkan itu baru bisa sampai. Kita ini hanya diam-diam saja tenang, sudah sampai. Tapi yang punya sepeda juga mengatakan alhamdulillah, kita ini syukur punya sepeda. Itu tetangga kita kemana-mana jalan kaki. Tapi yang jalan kaki ini juga alhamdulillah, kita ini masih bisa jalan kaki. Tuh tetangga kita sudah lumpuh, tidak bisa lagi jalan. Jadi dalam urusan dunia dia selalu lihat ke bawah, hidupnya tenang, nampak. Ya, jangan sebaliknya seperti kalau sebaliknya itulah iri hati, itulah sebaliknya. Ya. Dan dalam urusan akhirat sebaliknya, dalam urusan akhirat dia lihat ke atas. Kalau dia bisa berjamaah setiap hari, setiap waktu, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa menyumbang, kenapa saya tidak? Begitu. Jadi dalam urusan akhirat harus lihat ke atas. Ya, jangan lihat ke bawah. Jangan lihat ke bawah. Nah, itu melemahkan kita punya ibadah itu. Kalau kita lihat ke bawah. Ya, jadi itu penyakit yang kedua. Jadi iri hati. Jadi kita ini harus pastikan juga. Jadi mari kita deteksi dulu ini di screening dulu ini. Deteksi dulu penyakit hati. Baru tanya diri kita, ada enggak? Pertama riya. Apakah selama ini pernah kita ibadah masih ada sedikit riya? Kalau masih ada, berusaha untuk hilangkan. Yang kedua, apakah dalam setiap hari dalam kehidupan kita bermasyarakat, bersosialisasi, ada enggak iri hati saya tadi itu SMS itu deteksi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, takabur. Ya, takabur. Ya, sombong. Ya, ingat ya, sifat penyakit sombong ini adalah sifatnya iblis yang menyebabkan Allah melaknat dia, ya, yang menyebabkan Allah melaknat dia. Nah, itulah gara-gara kesombongannya dia. Aba wastakbar, ketika disuruh sujud, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ya. Seluruh malaikat ikut sujud ketika diperintah Allah, kecuali iblis tidak masuk. Kok ada redaksi begini? Kok ada redaksi? Kecuali iblis. Emangnya iblis itu siapa? Ternyata iblis dulu itu hamba Allah, seperti malaikat. Betul dia bukan malaikat, tapi dia sama-sama hamba Allah. Ya, ada salah satu sumber. Ya, salah satu sumber mengatakan bahwa ya 2000 tahun ya sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis itu sudah ada. Iblis itu itu 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis itu sudah beribadah kepada Allah. Ya, jadi dia sudah ribuan tahun beribadah itu baru Nabi Adam diciptakan. Makanya ketika Allah menyuruh dia sujud, dia tidak mau. Anak baru kemarin ini kok saya senior ini kan ada. Masa senior sujud ke junior? Harusnya kan junior hormat ke saya dong. Kenapa saya hormat sama dia? Itulah muncul kesombongan. Padahal ini perintah Allah. Dulu itu iblis itu sami'ana wa ata'na dia. Dia hamba Allah itu. Ribuan tahun ibadah kepada Allah. Tapi gara-gara kesombongannya ini. Kan itu ada tadi. Ya, dalam surah Al-A'raf itu dikatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka.
Ya, wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud? Tidak mengikuti perintah saya? Ya, apa jawabannya iblis? Ana khairum minhu. Saya tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena saya ini lebih baik daripada dia. Lebih baik karena dia merasa sudah banyak ibadahnya. Wah, ini kita hati-hati. Jadi orang yang selalu merasa banyak ibadahnya dia, oh, jangan dulu. Jangan dulu, siapa tahu kita yang terjebak dengan kesombongannya iblis. Saya ini lebih baik daripada dia. Ya. Apa konteksnya di situ lebih daripada dia? Al-Quran menjelaskan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena saya ini diciptakan dari tanah, dari api, sementara Adam itu diciptakan dari tanah. Api itu lebih mulia daripada tanah. Kenapa tanah mesti hormat kepada api? Ya, nah itu. Jadi hati-hati kita itu. Dalam hadis dikatakan kesombongan itu adalah apa nih? Selendang. Jadi sombong itu selendangnya Allah. Jadi ketika ada orang sombong, berarti dia mengambil selendangnya Allah. Apa maknanya? Apa maknanya ini? Kata Allah, sombong itu adalah selendang. Artinya sombong itu adalah hanya milik Allah. Jadi ketika ada orang sombong, berarti dia merampas miliknya Allah. Dia merampas miliknya Allah. Karena Allah itu punyanya. Kalau kesombongan itu punyanya Allah. Jadi kalau ada yang sombong, hakikatnya dia mengambil haknya Allah, punyanya Allah, miliknya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Jadi mari kita hindari. Kemudian penyakit hati berikutnya yaitu ujub. Ujub. Apa itu ujub? Bangga diri, selalu berbangga diri. Jadi ini juga perlu dihindari. Berbangga diri kenapa? Karena merasa paling hebat. Ya, merasa paling hebat, merasa paling berjasa. Ya, hati-hati Pak. Ya, misalnya kita ini masjid ini banyak sumbang. Oh, kalau bukan saya ini tidak jadinya masjid. Oh, itu ujub namanya. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian berikutnya ghibah. Ya, ghibah, namimah. Ya, apa itu ghibah? Ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain sementara orangnya tidak ada. Itu namanya ghibah. Makanya ghibah dari kata ghaib. Ghaib itu kan tidak ada. Jadi menceritakan kejelekan orang sementara orangnya tidak ada. Ya. Itu namanya ghibah. Itu juga harus kita hindari. Ya, karena diceritakan dalam Al-Qur'an ghibah itu diibaratkan sama dengan memakan daging saudara kita sendiri. Itu bagaimana itu hukumnya? Memakan daging saudara kita sendiri, dagingnya saudara kita. Itu kan sesuatu yang hina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ghibah dan namimah itu mengadu domba. Nah, ini semuanya perlu kita hindari. Kemudian berikutnya ini kita perlu diingatkan ini. Termasuk penyakit hati adalah ya hubbud dunia. Cinta dunia berlebih-lebihan. Nah, yang berlebih-lebihan inilah yang dilarang ini. Ya. Mencintai dunia sebatasnya tidak ada masalah. Karena memang secara fitrawi diceritakan dalam Al-Qur'an, ya zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Itu kata manusia itu dihiasi dengan kecintaan. Ya. Linnas, ya linnisa, cinta kepada manusia. Ya, wabusyai minan nisa wal banin, anak. Ya, wal qanatiril muqantara. Inilah sifatnya ini duniawi.
jadi perempuan duniawi, anak duniawi, harta kita emas perak, ya dan segala semuanya itu duniawi. Tapi ya kalau sebatasnya, sewajarnya, karena memang itu merupakan fitrah manusia, tidak ada masalah. Yang diingatkan di sini, yang menjadi penyakit hati adalah ketika cinta dunia berlebih-lebihan. Apa contohnya? Apa contohnya itu? Orang yang cinta dunia berlebih-lebihan. Salah satu contohnya, ketika dunianya melalaikan dia beribadah kepada Allah. Misalnya pedagang, asik dengan dagangannya, dia tidak peduli dengan ibadah. Itu tandanya cinta dunia berlebih-lebihan. Kemudian ya sekira itu ya, sekira itu ada 6 ya atau 7 penyakit-penyakit hati yang perlu kita hindari. Nah, insya Allah nanti berikutnya bagaimana cara mengobati ini semua. Nah, itu nanti kita lanjut. Rencana kita mau tuntaskan ini tapi ternyata habis waktu. Nah, jadi kita insya Allah pertemuan berikutnya bagaimana cara mengobati. Ya mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa memaksimalkan ini. Kita bersihkan hati kita dari syirik, dari dosa, dan juga penyakit-penyakit hati yang tadi kita sudah sebutkan. Dan untuk kesempurnaannya, insya Allah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.